Malam kelam sepak bola Indonesia. Suara sorak-sorai menggema di udara Malang malam itu. Ribuan supporter memenuhi stadion, membawa harapan, kebanggaan, dan cinta untuk tim kesayangan mereka. Namun, siapa sangka malam yang seharusnya menjadi perayaan olahraga berubah menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lampu stadion tetap menyala terang, tapi di balik cahaya itu tersimpan cerita pilu tentang kehilangan, kepanikan, dan nyawa yang tak kembali pulang. Inilah kisah tragedi Kanjuruhan, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Stadion Kanjuruhan di Malang dipenuhi oleh puluhan ribu penonton. Pertandingan antara dua tim besar, Arema FC dan Persebaya Surabaya, menjadi laga yang sangat dinantikan. Rivalitas antara kedua tim sudah berlangsung lama. Bagi banyak supporter, ini bukan sekadar pertandingan, melainkan soal harga diri dan identitas. Malam itu, Arema FC bertindak sebagai tuan rumah. Ribuan Aremania datang dengan penuh semangat, berharap tim mereka bisa meraih kemenangan. Namun, hasil akhir pertandingan berkata lain. Arema FC harus menerima kekalahan dari Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Suasana stadion yang sebelumnya penuh energi perlahan berubah menjadi tegang. Peluit panjang berbunyi. Pertandingan selesai. Beberapa supporter yang kecewa mulai turun ke lapangan. Awalnya hanya segelintir orang, namun dalam hitungan menit jumlahnya bertambah. Mereka mendekati pemain dan ofisial. Pihak keamanan berusaha mengendalikan situasi. Namun, keadaan semakin sulit dikontrol. Ketegangan meningkat di tengah situasi yang mulai tidak terkendali. Aparat keamanan mengambil langkah untuk membubarkan massa. Langkah itulah yang kemudian menjadi titik awal dari tragedi yang lebih besar. Gas air mata ditembakkan ke arah lapangan dan tribun. Dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Asap tebal menyebar ke berbagai sudut stadion. Mata perih, napas sesak. Orang-orang mulai panik. Penonton yang awalnya duduk di tribun tiba-tiba berdiri dan berusaha keluar. Namun, ribuan orang bergerak dalam waktu yang bersamaan menuju pintu keluar yang terbatas. Dorong-mendorong tak terhindarkan. Anak-anak terpisah dari orang tua. Teman kehilangan teman. Suara teriakan, tangisan, dan jeritan memenuhi udara. Beberapa orang terjatuh dan tak mampu bangkit kembali. Dalam situasi penuh kepanikan, waktu terasa berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti keabadian. Banyak yang kehabisan oksigen. Banyak yang terjebak di tengah kerumunan. Malam itu, stadion berubah menjadi lautan manusia yang berjuang untuk bertahan hidup. Di dekat pintu keluar, situasi menjadi paling parah. Orang-orang berdesakan, saling dorong tanpa sabar. Semua hanya ingin satu hal, keluar dan selamat. Namun, pintu yang sempit dan jumlah massa yang besar membuat banyak orang terjebak. Beberapa saksi mengatakan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk mengangkat tangan pun sulit. Orang-orang mulai pingsan satu persatu. Di tengah kekacauan, ada juga yang mencoba menolong, mengangkat korban, memberi napas buatan, atau sekadar mencoba membuka jalan. Namun, jumlah korban terus bertambah. Ambulans mulai berdatangan. Sirene meraung di malam yang penuh duka. Petugas medis bekerja tanpa henti. Mereka mencoba menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Namun, tidak semua bisa diselamatkan. Ketika malam mulai berlalu, kenyataan pahit mulai terungkap. Ratusan orang menjadi korban. Banyak yang kehilangan nyawa. Banyak pula yang mengalami luka-luka.
baik fisik maupun trauma mendalam. Keluarga mulai mencari kabar. Rumah sakit dipenuhi oleh orang-orang yang cemas, berharap anggota keluarga mereka masih selamat. Nama-nama korban mulai diumumkan. Tangisan pecah di berbagai tempat. Indonesia berduka. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka bagi Malang, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Tragedi Kanjuruhan menjadi pengingat pahit bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap pertandingan. Sepak bola seharusnya menjadi hiburan, tempat di mana orang berkumpul untuk bersenang-senang, bukan untuk kehilangan nyawa. Banyak pihak kemudian mulai melakukan evaluasi, regulasi diperketat, sistem keamanan ditinjau ulang. Namun, bagi keluarga korban, luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Mereka kehilangan orang yang mereka cintai. Dalam sebuah malam yang seharusnya biasa saja, kini yang tersisa adalah kenangan dan harapan. Harapan agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi. Malam itu, Stadion Kanjuruhan menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi besar. Dan bagi kita semua, ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pengingat bahwa di balik euforia olahraga, ada tanggung jawab besar untuk menjaga keselamatan setiap nyawa. Semoga mereka yang telah pergi mendapat tempat terbaik, dan semoga kita semua belajar agar tidak ada lagi malam seperti itu di masa depan.